Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 kelas 260 Kabupaten Jombang. Saya Eni Muktamara Imami. Saya Suartanti. Dan saya Umi Saada. Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Umi. Bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam Bu Eni, alhamdulillah kabar baik. Bu Eni sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu Umi. Bu Umi, hari ini ada agenda coaching ya sama Bu Tanti? Iya Bu, betul. Gimana persiapan untuk coaching dengan Bu Tanti hari ini? Benar Bu, rencananya hari ini saya akan melakukan coaching dengan Bu Tanti. Yang jelas persiapan waktu, saya sudah sepakat dengan Bu Tanti akan melakukan coaching hari ini. Bertemu di ruang guru, dan saya juga sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk menggali permasalahan yang dialami oleh Bu Tanti. Baik Bu Umi, ini sebelum Bu Umi melakukan coaching dengan Kak Tanti, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan saya tanyakan kepada Bu Umi. Boleh Bu? Boleh Bu, silahkan. Begini Bu Umi, nanti saya akan melakukan observasi selama Bu Umi melakukan coaching dengan Bu Tanti. Adapun rubrik penilaian dalam observasi kali ini, nanti yang pertama saya akan mengamati apakah coaching yang dilakukan oleh Bu Umi itu sudah sesuai dengan alur tirta ataukah belum. Kemudian apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, kemudian proses aktif dan memaksimalkan potensi dari si coach itu ataukah belum. Baik. Ya. Nah, kira-kira dalam coaching yang nanti akan dilakukan Bu Umi dengan Bu Tanti, kompetensi apa Bu yang ingin dicapai? Ya, nanti kompetensi coaching yang akan saya capai yang pertama adalah kehadiran penuh. Jadi saya menjadi pendengar yang aktif untuk Bu Tanti sehingga kita bisa merasakan apa yang dirasakan coach, apa yang dirasakan Bu Tanti nanti. Selain itu juga saya mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot agar mampu menggali potensi yang dimiliki oleh coach atau Bu Tanti nanti. Saya berharap 3 kompetensi itu dapat saya kembangkan selama proses coaching dengan Bu Tanti. Baik. Kalau begitu apa saja ini yang sudah Bu Umi siapkan? Yang saya siapkan yaitu kompetensi ini ya, spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu fokus pada kehadiran penuh untuk menjadi pendengar yang aktif. Oh gitu. Jadi 2 kompetensi itu ya. Yang pertama harapannya Bu Umi nanti bisa hadir secara penuh ketika coaching, dan yang kedua adalah menjadi pendengar yang aktif. Nah, kalau begitu menurut Bu Umi apa ini indikator agar 2 kompetensi itu bisa tercapai? Indikatornya adalah yang pertama saya menyadari penuh kehadiran coaching ya untuk melakukan coaching bersama. Terus yang kedua menyediakan waktu khusus, yaitu tidak disambi bermain HP, jadi benar-benar fokus itu dengan permasalahan coaching. Yang ketiga yaitu mendengarkan apa yang diceritakan oleh coaching. Terus selanjutnya mampu memberikan ini umpan balik yang baik. Selain itu juga melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Baik sekali, ini rencana yang Bu Umi lakukan untuk mencapai kompetensi itu saya sangat mendukung. Semoga nanti selama coaching yang menjadi harapan Bu Umi bisa terlaksana ya. Iya. Mungkin cukup ini dulu ya kegiatan pra observasi kita. Nanti Bu Umi bisa melanjutkan
kucing dengan Bu Tanti, dan selama kucing berlangsung nanti saya tetap di sini ya Bu ya untuk melakukan observasi. Iya, baik Bu. Ya, setelah itu nanti kita berbincang lagi untuk menyampaikan hasil observasi saya selama Bu Umi kucing dengan Bu Tanti. Oke, siap. Baik, silahkan Bu Umi kalau mau melakukan kucing dengan Bu Oh Tanti. iya, Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Umi, Bu Eni. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Tanti? Sehat? Alhamdulillah Bu Umi sehat. Cuma yang nggak sehat ini pikiran saya Bu Umi. Oh begitu. Apa yang sebenarnya terjadi Bu? Iya, Bisa ini diceritakan? iya Bu Umi, ada yang mengganggu di pikiran saya. Pada saat pembelajaran itu ternyata anak-anak tidak antusias Bu Umi dalam pembelajarannya. Oh begitu. Dari gambaran yang Bu Tanti sampaikan, kira-kira harapan dan tujuan yang akan Bu Tanti capai itu apa? Harapan saya itu anak-anak bisa antusias dalam pembelajaran yang saya lakukan, dan anak-anak lebih semangat lagi untuk belajar, dan anak-anak itu semangat belajarnya itu tinggi Bu Umi. Oh begitu. Baik. Dari yang jenengan jelaskan, apa sebenarnya tujuan Bu Tanti untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Tujuan saya meningkatkan kompetensi belajarnya karena itu Bu, anak-anak waktu pembelajaran saya itu kurang antusias Bu. Banyak anak-anak yang kurang aktif dalam pembelajaran, dan anak-anak itu banyak yang ngomong sendiri Bu Umi, sehingga pembelajaran saya itu kayak gimana gitu, nggak seberapa menarik Bu Umi. Oh begitu. Bagus sekali Bu. Dari yang disampaikan Bu Tanti, kita identifikasi dulu ya, hal-hal apa saja yang dapat menciptakan kelas itu bisa kondusif, bisa menyenangkan, nah serta apa saja yang menjadi hambatan atau kendalanya. Apa ya Bu ya, hal-hal yang saya lakukan itu adalah aku bingung sing nanti Tengah-tengah improvisasi. Oh iya. Iku gak iso mati lanjut ta? Ya bisa. Ya mati lanjut ya. Gak usah selanjut aja, kok tak benakno. Iki ta. Oh ini. Alhamdulillah. Iya. Enak-enak tengah-tengah. Aku bingung kita tuh nanti. Wah, apa rasanya? Saya masih kesulitan Bu Umi untuk mengendalikan anak-anak yang suka bicara sendiri pada saat pembelajaran berlangsung Bu Umi. Oh begitu. Pertama-tama kita memahami dulu, atau Bu Tanti memahami dulu penyebab murid suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Menurut Bu Tanti, kira-kira apa sih yang menyebabkan hal itu? Kalau saya pikirkan, kemungkinan mereka tidak memahami materi pembelajaran Bu Umi. Jadi mereka tidak paham, akhirnya dia asik bermain dengan teman-temannya. Oh begitu. Menurut Bu Tanti nih, indikator apa saja yang dapat menciptakan kelas itu bisa kondusif, bisa menyenangkan bagi murid-murid? Menurut saya kelas akan menjadi kondusif dan menyenangkan jika anak-anak bisa memperhatikan penjelasan materi dengan penuh antusias, kemudian merespon positif setiap instruksi yang saya berikan, kemudian tampak ceria pada saat pembelajaran saya. Oh gitu. Jika seperti itu, apa sebenarnya yang Bu Tanti butuh lakukan untuk mencapai indikator tersebut? Mungkin saya butuh melakukan pendekatan terlebih dahulu Bu kepada murid-murid, khususnya pada mereka yang saya perhatikan itu sering ngobrol sendiri Bu, atau yang mungkin tampak bosan. Kemudian saya akan mencoba menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi mungkin, kemudian memberikan penjelasan yang lebih jelas dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh anak-anak. Kemudian saya akan membuat ice breaking yang lebih menyenangkan buat anak-anak, sehingga anak-anak lebih antusias lagi untuk belajar. Oke, bagus sekali itu Bu.
selain hal-hal yang jenengan jelaskan tadi, apakah ada hal lain yang akan Bu Tanti lakukan agar pembelajaran di kelas itu bisa menjadi menyenangkan? Mungkin ini Bu, sepertinya saya perlu memberikan penguatan positif berupa pujian mungkin ya Bu ya, atau penghargaan kepada murid-murid yang mau menjawab pertanyaan mungkin. Tapi saya juga inginnya berkolaborasi secara aktif dengan pembelajaran secara berdiferensi Bu, dengan teman-teman. Oke, saya sependapat dengan Bu Tanti. Selanjutnya, rencana apa yang akan Bu Tanti lakukan untuk merealisasikan hal-hal tersebut? Mungkin saya akan ini Bu menyusun model pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti PPT atau tayangan video maupun pembelajaran berdiskusi kelompok Bu, biar anak-anak lebih antusias lagi untuk belajar. Oke, bagus sekali Bu. Dari beberapa hal yang jenengan jelaskan, prioritas utama Bu Tanti yang jadi dalam rencana aksi itu apa? Saya akan menyusun modul pembelajaran atau metode pembelajaran yang menyenangkan Bu, prioritas saya. Oke, baik. Sekarang apa komitmen Bu Tanti terhadap rencana aksi yang sudah jenengan buat? Saya akan berkomitmen dalam waktu dekat ini saya akan menyusun modul, kemudian membuat media pembelajaran yang menarik mungkin. Oke. Dari rencana tersebut, siapa saja dan apa yang dapat membantu Bu Tanti untuk melaksanakannya? Saya akan minta bantuan dengan rekan sejawat, kemudian saya ajak berdiskusi tentang modul yang saya buat. Kalau sudah, saya akan menyiapkan media pembelajaran yang menarik. Oke, alhamdulillah. Semoga rencana Bu Tanti berjalan dengan lancar ya Bu. Sekarang bagaimana nih perasaannya Bu Tanti setelah ngobrol dengan saya? Perasaan saya jadi lebih senang Bu Umi karena saya bisa menguraikan permasalahan saya. Jadi saya bisa mengetahui solusi dari masalah yang saya alami. Terima kasih Bu Umi. Sama-sama. Apa ada hal lain yang ingin disampaikan Bu Tanti? Sudah Bu Umi, saya kira sudah cukup. Oke, baik kalau begitu silakan Bu Tanti melanjutkan aktivitasnya dan segera menyusun apa yang sudah direncanakan. Dan saya undur diri dulu. Wassalamualaikum Bu Tanti. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Umi, luar biasa coachingnya tadi saya perhatikan sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Bu, saya juga merasa senang bisa membantu Bu Tanti dalam menyelesaikan permasalahannya. Oke, nah kita berbincang sejenak ya Bu Umi ya. Saya akan menyampaikan hasil dari observasi saya tadi. Oke, baik Bu, saya siap menerima observasinya. Ya, kalau merujuk dari indikator ketercapaian yang tadi sudah disusun oleh Bu Umi ketika melakukan coaching, kira-kira apa saja yang sudah Bu Umi lakukan? Oke, saya rasa sudah menjadi pendengar yang aktif ya, karena setiap cerita Bu Tanti saya dengar dengan seksama. Terus tidak bermain HP juga, saya fokus, plus ekspresi wajahnya juga. Selain itu saya juga memberikan tanggapan atau respon gitu ya terhadap permasalahan yang disampaikan Bu Tanti. Oke, saya juga hadir penuh saat proses coaching dan saya tidak melakukan hal lain yang mengganggu proses coaching tadi. Oke. Alhamdulillah berarti kompetensi yang diharapkan sudah tercapai ya Bu ya? Iya Bu, alhamdulillah. Ya. Nah, memang benar ya dari hasil pengamatan observasi saya, tadi saya juga sudah melihat bahwa Bu Umi sudah memiliki kesadaran penuh tengah melakukan aktivitas coaching bersama dengan Bu Tati sebagai coachingnya. Kemudian Bu Umi tadi juga sudah fokus mendengarkan setiap cerita atau masalah yang disampaikan oleh Bu Tanti. Bu Umi juga tidak bermain HP atau kemudian melakukan aktivitas yang lain sehingga mengganggu fokus ketika melakukan coaching. Nah, selain itu
setelah melakukan kucing nih, kira-kira adakah kompetensi lain yang ingin Bu Umi kembangkan? Ada Bu. Apa, Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah membuat pertanyaan yang berbobot saat kucing. Oke. Nah, kira-kira apa ini yang akan Bu Umi lakukan untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Mungkin saya itu ya Bu, melihat video YouTube bagaimana sih pertanyaan yang berbobot itu sehingga coach itu bisa menyampaikan secara luas, secara spontan gitu ya permasalahannya. Ya, baik Bu Umi, semoga aktivitas lanjutan untuk meningkatkan kompetensi tersebut bisa berjalan dengan lancar, diberikan kemudahan ya. Harapannya sih nanti ketika melakukan coaching lagi, kita bertemu lagi, hal itu sudah ada di dalam diri Bu Umi. Oke, terima kasih Bu Eni atas support dukungannya. Ya, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan dari hasil supervisi atau observasi yang tadi saya lakukan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi refleksi untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Amin. Saya juga berterima kasih Bu Eni tadi bersedia mengobservasi saya saat coaching. Iya, saya juga mohon maaf ya Bu Umi ya, mungkin ada hal-hal atau perkataan yang kurang berkenan di hati. Iya, sama-sama. Baik, kalau gitu saya permisi dulu Bu, saya mau melanjutkan aktivitas berikutnya dan Bu Umi monggo bisa melanjutkan aktivitas selanjutnya. Iya, baik Bu. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Tanti, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Umi, alhamdulillah hari ini saya sehat, baik. Alhamdulillah. Hari ini Bu Tanti akan ada kucing ya dengan Bu Eni? Iya benar sekali Bu, nanti insya Allah rencananya saya akan ada kucing dengan Bu Eni dan kemarin saya sudah janjian dengan Bu Eni. Oke, bagaimana persiapannya Bu? Persiapan yang saya lakukan adalah ini Bu, insya Allah saya akan siap melakukan kucing, siap mendengarkan apa yang akan diceritakan oleh Bu Eni, dan saya juga menyiapkan beberapa pertanyaan yang untuk menggali potensi Bu Eni agar menemukan solusi atas permasalahannya. Oh begitu, baik Bu Tanti. Sebelum Bu Tanti melakukan kucing dengan Bu Eni, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan atau saya jelaskan. Boleh ya Bu? Boleh Bu Umi, dengan senang hati. Oke, baik Bu Tanti. Di sini nanti saya akan melihat atau melakukan observasi proses kucing Bu Tanti dengan Bu Eni, gitu ya. Adapun rubrik penilaian dalam observasi kali ini yaitu saya akan mengamati percakapan kucing yang sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip kucing seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ataukah belum. Nah, selain itu, apakah percakapan kucing nantinya itu sesuai dengan alur tirta gitu ya, dan apakah Bu Tanti ini selaku coach itu melakukan kompetensi kucing, misalkan present, kehadiran penuh gitu ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, begitu Bu, apakah bisa dipahami? Bisa Bu Umi. Oke, baik. Selanjutnya dalam proses kucing nanti, kira-kira kompetensi kucing apa yang akan Bu Tanti kembangkan? Ya, sepertinya yang sudah saya ketahui ya Bu Umi ya, bahwa kompetensi kucing ya adalah kehadiran penuh Bu. Jadi saya ini akan aktif sehingga saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh kucing, kemudian mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot, serta menggali kompetensi yang dimiliki oleh kucing. Saya berharap 3 kompetensi itu dapat saya kembangkan selama proses kucing nanti. Oh gitu. Semoga kompetensi itu bisa nanti dilakukan ya Bu saat kucing nanti. Baik, dari ketiga kompetensi yang sudah Bu Tanti jelaskan, kira-kira kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin Bu Tanti
kembangkan saat coaching nanti? Saya akan ini Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah hadir penuh Bu. Saya akan mencoba untuk tidak bermainan HP, kemudian saya akan fokus untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Puci. Kemudian saya akan melakukan Puci sesuai dengan alur tirta dan mampu mengajarkan Puci menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Oke, berarti kompetensi yang akan dikembangkan adalah hadir penuh ya Bu ya. Oke. Jadi menurut Bu Tanti nih, apa saja indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan tersebut? Iya. Indikatornya adalah saya harus menyadari penuh kehadiran Puci untuk melakukan coaching bersama saya. Kemudian saya menyediakan waktu atau tempat khusus yang tidak disambi dengan tugas-tugas yang lain Bu. Kemudian saya juga akan fokus untuk mendengarkan yang diceritakan oleh Puci. Kemudian saya akan melakukan Puci sesuai dengan alur tirta Bu, dan mampu mengantarkan Puci menemukan permasalahan yang dihadapinya. Oke, baik Bu Tanti. Saya mendukung apa yang akan jenengan lakukan dan dicapai oleh Bu Tanti dalam percakapan kita. Semoga coachingnya nanti berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin, terima kasih Bu. Baik Bu Tanti, terima kasih atas kesempatan berbincangnya. Monggo bisa dilanjutkan coaching dengan Bu Eni. Baik Bu Umi, terima kasih. Assalamualaikum Bu Tanti. Waalaikumsalam Bu Eni. Apa kabarnya Bu Eni? Alhamdulillah. Sebenarnya kabar saya baik sih Bu Tanti, tapi ini ada masalah yang jadi pikiran saya Bu. Loh, apa Bu? Ada masalah apa Bu? Coba bisa diceritakan ke saya Bu. Ya ini Bu, terkait dengan pembelajaran di kelas. Akhir-akhir ini saya melihat kelas yang saya ajar itu anaknya terkesan pasif dan mereka tidak berani untuk menyampaikan pendapatnya. Oh begitu ya Bu. Dan yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira tujuan apa yang ingin Bu Eni dapatkan dari percakapan ini nanti Bu? Iya. Jadi saya punya harapan dengan saya ini ya bercakap-cakap dengan Bu Tanti, harapannya Bu Tanti bisa membantu saya untuk menguraikan persoalan yang sedang saya hadapi Bu. Oh gitu ya Bu. Iya. Kemudian apa sebenarnya tujuan dari Bu Eni dalam meningkatkan kompetensi tersebut Bu? Jadi tujuan saya untuk meningkatkan kompetensi ini adalah agar saya bisa mengelola kelas dengan lebih baik, menjadikan anak-anak itu aktif ketika pembelajaran, kemudian mereka juga berani untuk menyampaikan pendapat ketika pembelajaran itu berlangsung Bu. Oh, bagus sekali Bu Eni. Saya sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Bu Eni tadi. Mari kita identifikasi hal-hal yang dapat menciptakan yang kurang kondusif dari yang jenengan sampaikan tadi. Iya. Kalau menurut saya ya Bu Tanti ya, kenapa ya kok anak-anak itu terkesannya pasif, kemudian mereka tidak berani mengungkapkan pendapatnya? Mungkin mereka kurang paham dengan materi yang saya sampaikan, atau bisa jadi mereka itu malu kalau mau berpendapat kepada teman-temannya, sehingga mereka cenderungnya diam atau mungkin tambah saling menunjuk temannya, tapi tidak ada yang berani berbicara. Itu ya Bu ya penyebabnya menurut Bu Eni itu yang menjadi penyebabnya. Kemudian indikator apa saja yang dapat menciptakan kelas yang kondusif yang sesuai dengan keinginan Bu Eni tadi untuk murid-muridnya? Kalau menurut saya ya harusnya anak-anak itu yang pertama mereka itu bisa aktif ya dalam pembelajaran, kemudian mereka bisa berkolaboratif dengan sesama temannya. Terus kemudian ketika ada ini ya hal-hal yang kurang mereka pahami dari materi yang saya sampaikan, harusnya mereka itu responsif tuh, berani bertanya Bu Tanti. Apalagi kemudian kalau pembelajarannya secara berkelompok biasanya kan ada sesi presentasi. Nah ini harusnya mereka semuanya berani untuk menyampaikan pendapatnya sehingga pembelajaran yang berlangsung itu bisa berjalan lancar, kemudian semuanya aktif dan menyenangkan. Ya.
Jika demikian, apa sebenarnya yang Bu Eni lakukan untuk mencapai indikator tersebut, Bu? Mungkin yang pertama saya butuh ngobrol dulu ya dengan anak-anak. Mungkin saya perlu mencari tahu ya kira-kira apa yang menyebabkan mereka itu kurang aktif ketika pembelajaran saya. Terus kemudian saya bisa menyesuaikan dengan model pembelajaran yang nanti akan saya sampaikan di pembelajaran tersebut, karena saya sudah tahu sebenarnya anak-anak itu menginginkan pembelajaran yang seperti apa. Kemudian saya akan memberikan motivasi kepada anak-anak bahwa dalam belajar itu mereka harus aktif, harus berani untuk berpendapat. Mungkin ini juga memberikan pujian atau reward ya. Biasanya kan kalau ada sesuatu yang anak-anak dapatkan itu mereka akan bersemangat untuk melakukan. Sekali Bu, apakah ada hal yang lain yang Bu Eni dapat lakukan untuk agar pembelajaran itu bisa menyenangkan Bu Eni? Apa ya Bu Tanti ya? Oh, ini mungkin ya, saya bisa ngasih ice breaking ya di sela-sela pembelajaran. Karena nanti anak-anak jadi lebih rileks ya, jadi kemudian fokus mereka hadir kembali dan bisa menyenangkan lah untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Bagus sekali Bu Eni, rencananya tadi sudah bagus sekali. Kemudian sekarang komitmen apa yang akan Bu Eni lakukan agar rencana tersebut bisa berjalan sesuai dengan harapannya Bu Eni? Ya, komitmen saya sih dalam waktu dekat ini harusnya saya segera untuk merancang modul ajar yang menyenangkan. Ya, nanti mungkin saya buat rubrik-rubriknya di dalamnya yang berisi tentang bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada anak-anak supaya mereka itu aktif untuk berani berbicara. Kemudian siapa saja Bu Eni yang akan membantu Bu Eni nanti untuk melaksanakan rencana tersebut kira-kira? Nah, ini di sekolah kebetulan itu kan jumlah guru matematikanya ada 5 orang. Nah, ini mungkin saya akan minta bantuan salah satu dari mereka untuk membantu saya menyusun modul ajar, kemudian melihat kembali apakah modul ajar yang saya susun ini nanti kalau saya realisasikan sesuai dengan harapan ataukah belum. Ini saya sangat butuh masukan dari teman-teman sejawat itu tadi. Alhamdulillah, semoga rencananya Bu Eni bisa berjalan lancar ya Bu ya. Sekarang bagaimana perasaannya Bu Eni setelah ngobrol dengan saya? Ya, setelah ngobrol dengan Bu Tanti, akhirnya saya bisa menguraikan persoalan saya. Dan ini Bu, saya lebih plong ya, lebih tenang dan punya gambaran tuh nanti kira-kira apa yang akan saya lakukan agar pembelajarannya bisa menjadikan anak-anak itu aktif dan percaya diri untuk menyampaikan pendapatnya. Alhamdulillah, perasaannya sudah lega ya. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Bu Eni? Mungkin cukup itu dulu Bu. Saya ingin segera untuk menyusun modul ajar sebagaimana yang sudah kita diskusikan pada hari ini. Baik Bu, kalau gitu monggo Bu Eni bisa melanjutkan aktivitasnya. Saya juga permisi karena ada tugas lain. Bu Tanti, terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan masalah saya sampai saya menemukan solusi itu sendiri. Sama-sama Bu Eni. Alhamdulillah Bu Tanti, luar biasa, coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar. Iya Bu Umi, alhamdulillah saya juga merasa senang bisa dibantu oleh Bu Umi dalam coaching ini. Oke, mari kita berbincang sejenak ya Bu. Saya ingin menyampaikan hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching Bu Tanti tadi. Baik Bu Umi, saya siap untuk menerima hasil observasinya. Bagaimana perasaannya Bu Tanti saat setelah melakukan coaching dengan Bu Eni tadi? Alhamdulillah saya merasa senang karena coaching dapat berjalan dengan lancar. Bu Eni sudah menceritakan masalahnya dan saya bisa membantu untuk menguraikan masalah tersebut sehingga Bu Eni sendiri dapat menemukan solusinya. Jika merujuk pada indikator ketercapaian dan pengembangan yang Bu Tanti harapkan tadi pada saat coaching, kira-kira apa saja yang sudah Bu Tanti lakukan?
Saya merasa sudah hadir penuh saat proses kucing tadi dengan fokus percakapan yang dilakukan saya dengan Bu Eni dan saya tidak bermain HP Bu dan melakukan hal yang lain dapat mengganggu fokusnya proses perjalanannya kucing tadi. Alhamdulillah saya dapat menyimak setiap cerita yang disampaikan oleh Bu Eni sehingga saya dapat membantu Bu Eni dalam menemukan solusi dalam permasalahannya tersebut. Oke, alhamdulillah ya Bu. Jadi sudah tercapai apa yang menjadi tujuan Bu Tanti tadi. Nah, sekarang izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya ya selama observasi tadi. Baik Bu Umi. Oke, berdasarkan pengamatan observasi saya, percakapan kucing Bu Tanti dengan Bu Eni itu penuh dengan keakraban. Ya, Bu Tanti sudah melakukan kucing sesuai dengan alur tirta. Selain itu juga fokus mendengarkan dengan aktif dan juga memberikan umpan balik yang baik dari permasalahan Bu Eni. Ya Bu, alhamdulillah, terima kasih. Oke, setelah melakukan kucing tadi nih ya, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Bu Tanti kembangkan saat proses coaching? Yang perlu saya kembangkan itu adalah bagaimana cara saya bisa membuat pertanyaan yang berbobot saat coaching Bu. Oh begitu. Nah, kira-kira nih apa yang akan Bu Tanti lakukan untuk mencapai kompetensi tersebut? Saya akan belajar kembali Bu terkait dengan teknik coaching, khususnya terkait membuat pertanyaan berbobot. Kemudian saat coaching saya dapat mencari kata kunci dari cerita coaching sehingga saya dapat membuat pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, baik Bu Tanti, semoga nanti diberikan kemudahan ya dalam belajar dan berlatih untuk meningkatkan kompetensi yang akan jenengan harapkan. Terima kasih Bu Umi atas support dan dukungannya. Oke, baik Bu Tanti, terima kasih atas waktunya. Baik, dan memberikan kesempatan saya sebagai observer. Semoga hasil observasi saya ini bisa menjadi refleksi yang baik ke depannya untuk Bu Tanti. Saya terima kasih Bu Umi karena sudah bersedia menjadi observer dalam coaching saya bersama dengan Bu Eni. Oke, saya mohon maaf ya Bu jika ada kesalahan kata saya yang tidak sengaja. Sekaligus saya mau izin undur diri karena mau ada aktivitas yang akan saya lakukan. Sama-sama Bu Umi. Baik Bu Umi, silakan melanjutkan aktivitasnya. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Eni, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Tanti. Alhamdulillah kabar saya baik. Bu Tanti gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu Eni. Alhamdulillah. Hari ini Bu Eni ada agenda coaching dengan Bu Umi ya? Iya betul sekali Bu Tanti. Insya Allah nanti siang saya akan melakukan coaching dengan Bu Umi. Bu Umi sudah membuat janji dengan saya, katanya ada hal-hal yang mau diceritakan. Gitu ya Bu. Bagaimana Bu persiapannya Bu Eni? Persiapan saya ya diantaranya saya meluangkan waktu saya khusus untuk bertemu dengan Bu Umi. Kemudian saya juga sudah mempersiapkan diri bahwa nanti saya akan melakukan coaching sehingga saya berharap nanti mampu untuk menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan untuk Bu Umi. Oh begitu ya Bu ya. Sebelum Bu Eni melakukan coaching dengan Bu Umi, ini ada beberapa hal yang akan saya jelaskan dan saya tanyakan pada Bu Eni. Boleh ya Bu? Oh dengan senang hati Bu Tanti. Baik Bu Umi, di sini nanti Bu Eni, di sini saya akan melihat dan melakukan observasi ya proses coaching dengan Bu Eni dan Bu Umi. Adapun rubrik penilaian dalam proses kali ini saya akan mengamati apakah percakapan kuncinya sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang nantinya dilakukan sesuai dengan alur tirta apa belum. Kemudian apakah Bu Eni selaku host sudah melakukan kompetensi inti dalam kunci yaitu present kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu, bisa dipahami ya Bu ya? Insya Allah bisa dipahami Bu Tanti. Baik Bu, selanjutnya dalam proses kunci
kucing nanti, kira-kira kompetensi kucing apa Bu yang ingin dikembangkan? Ya, saya ingin mengembangkan kompetensi saya yang pertama yakni untuk present Bu. Jadi saya berharap selama coaching dengan Bu ini nanti saya bisa hadir penuh untuk mendengarkan dengan seksama setiap masalah atau cerita yang nanti akan disampaikan oleh Bu Umi. Kemudian nanti saya berharap bisa menjadi pendengar yang aktif dengan memberikan respon atau umpan balik dari setiap masalah yang disampaikan oleh Bu Umi. Oh gitu nih Bu ya. Iya. Ini hal yang sudah disiapkan ya Bu ya. Semoga kompetensi itu nanti bisa keluar semua saat melakukan coaching nanti ya Bu ya. Insya Allah Bu. Baik Bu, dari ketiga kompetensi yang sudah Bu ini sebutkan tadi, kira-kira bagian kompetensi mana Bu yang secara spesifik Bu yang ingin Bu ini kembangkan sebagai coach yang nantinya perlu diobservasi? Ya, kalau secara spesifiknya sih yang pertama Bu sepertinya. Karena dalam proses coaching itu menurut saya kehadiran penuh itu sangat dibutuhkan. Kenapa ya? Karena dengan kehadiran penuh nanti coach itu akan merasa dihargai, diperhatikan, sehingga saya memang harus benar-benar fokus ketika melakukan coaching. Oke, jadi present atau kehadiran penuh ya Iya, Bu yang iya. dikembangkan dalam coaching nantinya. Oke. Menurut Bu Eni, apa saja nih indikator capaian dari tujuan pengembangan yang Bu Eni inginkan tersebut? Kalau menurut saya ya untuk bisa present berarti yang pertama memang saya harus punya kesadaran penuh bahwa saya sedang melakukan coaching, ada kunci yang saya hadapi, kemudian saya akan mendengarkan dengan aktif, tidak saya kayak sambil dengan melakukan kegiatan yang lain, termasuk juga tidak bermain HP ya supaya bisa memberikan umpan balik yang baik, dan pastinya saya ingin melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Baik Bu Eni, saya sangat mendukung apa yang akan dilakukan dan dicapai oleh Bu Eni dalam percakapan coaching nanti dengan Bu Umi. Semoga coachingnya berjalan dengan lancar dan memberikan kebaikan. Saya rasa cukup demikian dulu Bu untuk kegiatan pra-observasi kali ini. Terima kasih Bu Eni sudah menjabarkan dengan rinci kompetensi yang ingin dicapai. Selanjutnya silakan Bu Eni melakukan coaching dengan Bu Umi. Dan saya mohon izin tetap di sini untuk melakukan observasi proses coachingnya. Nanti setelah coaching selesai kita lanjut bincang-bincang kembali ya Bu. Iya, sangat dengan senang hati. Semoga nanti Bu Tanti bisa melihat bagaimana proses coaching yang saya lakukan, dan pastinya saya meminta umpan balik dari Bu Tanti. Oke, baik. Monggo Bu Umi, Bu Eni. Ya, terima kasih Bu Tanti. Waalaikumsalam, Bu Umi. Bu Umi, kok ini? Saya dengarkan suaranya agak bindeng-bindeng nih. Kenapa Bu? Iya, ini ada masalah di tenggorokan saya. Tidak Kak Bu. Oh begitu. Iya. Ini kemarin Bu Umi WA saya ya, katanya minta waktu Iya. ngobrol. Ini kira-kira ada apa Bu Umi? Iya, gini Bu Eni, ini saya ada sedikit permasalahan. Jadi saya itu ingin mengajak Bu Eni ngobrol biar nanti permasalahan saya bisa ada solusinya, dan pikiran saya lebih plong. Oh begitu. Baik, ini silakan Bu Umi mau cerita apa sih sebenarnya masalahnya? Gini Bu Eni, tahun ajaran baru ini kan saya dapat kelas itu di salah satunya banyak anak yang kemampuan kognitifnya di bawah rata-rata gitu. Jadi kan saya mengajar matematika, jadi saya tuh inginnya di kelas tersebut meskipun kemampuan kognitifnya low, mereka itu bisa aktif dan bisa memahami materi pembelajaran saya. Tahun ajaran ini ngajar kelas berapa Bu? Kelas 8 Bu Eni. Nah, dengan gambaran yang tadi Bu Umi sampaikan, kira-kira apa nih tujuan kita ngobrol-ngobrol siang hari ini? Tujuan saya ya tadi supaya saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Selain itu, saya juga menguraikan permasalahan saya supaya pikiran saya bisa plong seperti itu. Oke. Kalau
kalau begitu gimana kalau Bu Umi identifikasi dulu. Kira-kira apa sih yang menjadikan anak-anak yang tahun ajaran ini Bu Umi mengajar itu mereka memiliki kemampuan yang apa ya dikatakan low, tapi nanti bisa tetap mengikuti pembelajaran dengan aktif dan menyenangkan. Iya, kalau identifikasi mungkin mereka mendapatkan pembelajaran yang ini ya pasif begitu ya. Jadi mereka hanya mendengarkan materi saja. Begitu. Tidak ada kegiatan yang melibatkan mereka seperti itu. Jadi permasalahan saya itu inginnya mereka jadi aktif kembali saat pembelajaran. Oh gitu. Nah kalau menurut Bu Umi sendiri, kira-kira apa sih indikator yang bisa disebutkan ini adalah pembelajaran yang bisa menjadikan anak-anak aktif? Oke, jadi menurut saya itu mereka bisa bertanya. Aktif itu dalam bertanya ketika sedang mengalami kesulitan, bertanya kepada guru. Selain itu juga menjawab pertanyaan dari guru, dan juga aktif berkolaborasi dengan temannya saat pembelajaran berkelompok. Seperti itu. Iya. Nah untuk mencapai indikator itu, kira-kira apa yang butuh Bu Umi lakukan? Apa ya? Mungkin saya harus melakukan itu ya, tes diagnosis awal ya. Bisa. Jadi saya itu ingin mengetahui dulu kemampuannya di tingkat apa, mungkin seperti itu. Selain itu juga saya bisa tanya ke guru kelas 7. Kelas 7, jadi mereka itu seperti apa kemampuan di matematika. Selain itu mungkin juga saya bisa merancang ini ya Bu ya, model pembelajaran model pembelajaran yang sekiranya bisa mengaktifkan mereka, jadi mungkin berdiskusi atau pembelajaran yang lain gitu ya, sekiranya mereka itu tidak pasif di kelas gitu ya Bu. Iya. Bagus sekali rencana yang akan Bu Umi lakukan ya untuk ada perubahan di dalam pembelajaran, nantinya anak-anak bisa aktif kembali. Nah dari rencana-rencana yang sudah banyak Bu Umi buat tadi, kira-kira ada nggak prioritas rencana utamanya? Yang utama itu apa ya? Mungkin saya harus merancang model pembelajaran ya Bu ya, model pembelajaran dulu. Jadi yang benar-benar model pembelajaran yang sangat sesuai dengan mereka. Selain itu mungkin saya juga memilih media pembelajaran yang akan digunakan. Oh begitu. Oke. Nah sekarang nih kira-kira komitmen Bu Umi untuk merealisasikan rencana tersebut apa Bu? Mungkin dalam waktu dekat ini ya, saya segera mungkin untuk berkolaborasi dengan sesama guru matematika untuk merancang pembelajaran apa yang paling cocok untuk anak yang kemampuannya di bawah. Berarti siapa saja nanti yang akan dilibatkan? Yang saya libatkan ya otomatis sesama guru matematika, teman sejawat ya. Teman sejawat. Bisa jadi nanti mungkin waka kurikulum ya, untuk memberikan masukan yang terbaik untuk anak-anak di bawah rata-rata itu seperti apa. Nah ternyata gimana ini? Apa sudah menemukan titik terang dari persoalan yang dihadapi? Alhamdulillah sudah Bu Eni, terima kasih ya Bu Eni. Saya sudah mengidentifikasi masalah dan juga menemukan solusi dari permasalahan saya. Iya, nah berarti Umi bisa segera untuk menyusun ini ya rencana aksinya, dan saya doakan semoga rencana-rencana yang sudah Bu Umi susun itu bisa berjalan dengan lancar, ya kan nantinya juga bisa memberikan dampak yang positif dalam pembelajaran di kelas. Iya. Terima kasih ya Bu Eni ya atas waktunya. Sama-sama. Ada lagi mungkin yang ingin Bu Umi sampaikan? Sudah cukup Bu Eni. Cukup ya. Oke, baik kalau begitu
bisa kita cukupkan terlebih dahulu ngobrol-ngobrol kita siang hari ini. Mungkin kita lanjut di waktu-waktu yang lain. Boleh, baik Bu Eni. Ya, kalau gitu saya mohon maaf kalau mungkin tadi ada hal yang kurang berkenan. Saya undur diri untuk melakukan aktivitas yang lain. Silakan Bu Eni. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu Eni luar biasa sekali tadi kucingnya sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Ya, alhamdulillah Bu Tanti. Alhamdulillah sudah terlaksana kucing saya semua. Oke, mari kita berbincang sejenak ya Bu. Saya ingin menyampaikan hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi kucing Bu Eni tadi. Oke, baik, siap Bu Tanti. Ini bagaimana perasaannya Bu Eni tadi setelah melakukan kucing dengan Bu Umi? Ya, wah, alhamdulillah saya merasa senang karena bisa membantu teman atau rekan sejawat saya ketika menghadapi masalah. Sehingga tadi awalnya Bu Umi datang itu ini ya agak banyak pikiran ya setelah melakukan kucing, dulunya sudah ada pencerahan untuk menyelesaikan masalahnya. Jika merujuk pada indikator pencapaian dan pengembangannya Bu Eni, harapan pada kompetensi kucing, kira-kira apa yang sudah Bu Eni lakukan tadi Bu? Ya, kalau saya rasa ya Bu Tanti ya, alhamdulillah tadi waktu kucing saya bisa fokus untuk hadir penuh, menyimak dengan seksama setiap cerita atau masalah yang sudah diungkapkan oleh Bu Umi. Kemudian saya juga tidak melakukan aktivitas yang lain ya, kecuali hanya fokus pada percakapan dengan Bu Umi, termasuk juga saya tidak membuka HP ya. Dan saya mampu memberikan respon atau umpan balik pada setiap cerita yang disampaikan oleh Bu Umi. Alhamdulillah, jadi sudah tercapai ya Bu tujuannya. Insya Allah tercapai. Oke, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya selama observasi tadi ya Bu ya. Silakan Bu Tanti. Ya, berdasarkan pengamatan observasi saya, percakapan kucing Bu Eni dengan Bu Umi tadi penuh dengan keakraban, ya. Bu Eni sudah melakukan kucing sesuai dengan alur tirta. Bu Eni juga sudah fokus mendengarkan dengan aktif pada Bu Umi. Kemudian Bu Eni juga sudah hadir penuh pada percakapan kucing dan tidak melakukan aktivitas lain ya Bu ya tadi ya. Nah, setelah melakukan kucing tadi, kira-kira kompetensi apa lagi Bu yang ingin Bu Eni kembangkan? Iya, kalau merujuk dari kompetensi kucing yang harusnya dilakukan itu kan selain present atau hadir penuh, kemudian juga menjadi pendengar yang aktif. Salah satunya adalah kemampuan untuk memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga kucing itu bisa terbuka dan saya bisa menggali potensi dari kucing itu untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Nah, sepertinya di kompetensi ini Bu yang saya butuh kembangkan kembali. Kira-kira yang dilakukan Bu Eni tadi ya sudah mengembangkan kompetensi tersebut. Kemudian baik Bu, semoga nanti diberikan kemudahan dalam belajar dan berlatih untuk meningkatkan kompetensi yang diharapkan deh. Insyaallah. Baik Bu Eni, terima kasih atas waktunya dan kesempatan bagi saya sebagai observer. Semoga hasil observasi yang dapat menjadi refleksi untuk lebih baik ke depannya gitu nggih. Saya terima kasih banyak loh Bu Tanti sudah bersedia menjadi mengobservasi dari kucing saya dengan Bu Uwi tadi dan sudah memberikan masukan-masukan. Insya Allah ini nanti akan saya jadikan perbaikan untuk kedepannya. Saya juga mohon maaf Bu Eni jika ada hal perkataan yang kurang berkenan nih. Sama-sama Bu Tanti. Sekaligus saya undur diri untuk melanjutkan aktivitas yang lain. Ya, baik Bu Tanti, saya juga mohon maaf. Monggo Bu Tanti bisa melanjutkan aktivitas yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.